Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalinda Gelalang dengan NIM 24103100017. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang fonologi. Yang pertama, pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi bahasa, terutama cara bunyi itu dihasilkan, didistribusikan, dan berfungsi dalam suatu bahasa. Fonologi berbeda dengan fonetik yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik, karena fonologi lebih fokus pada fungsi bunyi dalam sistem bahasa tertentu. Adapun cabang ilmu fonologi, yang pertama fonetik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa dari segi fisiknya, bagaimana bunyi dihasilkan, ditransmisikan, dan diterima. Fonetik dibagi lagi menjadi 3 subcabang. Yang pertama, fonetik artikulasi, yaitu mempelajari cara dan tempat alat ucap menghasilkan bunyi. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu mempelajari sifat fisik bunyi seperti gelombang suara, frekuensi, amplitudo, dan durasi. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi diterima dan diproses oleh alat pendengaran manusia. Ada beberapa alat ucap manusia yang termasuk dalam kajian fonetik. Yang pertama, paru-paru. Yang kedua, batang tenggorokan. Yang ketiga, pangkal tenggorokan. Yang keempat, pita-pita suara. Yang kelima, krikoid. Yang keenam, tiroid. Yang ketujuh, aritenoid. Yang kedelapan, dinding rongga tenggorokan. Yang ke-9 epigiotis, yang ke-10 akar lidah, yang ke-11 pangkal lidah, yang ke-12 tengah lidah, yang ke-13 daun lidah, yang ke-14 ujung lidah, yang ke-15 anak tekak, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi, yang ke-19 gigi atas, yang ke-20 gigi bawah, yang ke-21 bibir atas, yang ke-22 bibir bawah, yang ke-23 mulut, yang ke-24 rongga mulut, yang ke-25 rongga hidung. Cabang fonologi yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari fonem, yaitu unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi P dan B adalah fonem karena dapat membedakan kata seperti padi dan badi. Yang berikut ciri-ciri fonem. Yang pertama, unit bunyi terkecil merupakan unsur terkecil dari suatu bahasa yang tidak dapat dipecah lagi tanpa mengubah maknanya. Yang kedua, membedakan makna. Perbedaan fonem dapat mengubah arti kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia, palu dan balu berbeda makna karena perbedaan fonem P dan B. Ciri yang ketiga, bersifat abstrak. Fonem tidak selalu terucap dalam bentuk yang sama, tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan bunyi yang memiliki fungsi linguistik. Ciri yang keempat, dapat berubah vokal dan konsonan. Fonem terdiri dari vokal seperti A, I, U, E, O, dan konsonan seperti B, D, dan G. Ciri yang berikut berupa bunyi bukan huruf. Fonem berhubungan dengan bunyi, bukan dengan huruf dalam sistem tulisan. Satu fonem bisa direpresentasikan oleh lebih dari satu huruf. Misalnya, fonem S bisa ditulis sebagai S dalam sapi atau C dalam cermin, tergantung bahasa. Ciri yang berikut bersifat distinktif. Setiap fonem memiliki fungsi kontras yang membedakan satu kata dengan kata yang lain dalam suatu bahasa. Yang berikut alofon, termasuk dalam variasi fonem dalam ilmu fonologi. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fonem yang tidak mengubah makna atau kata. Perbedaan ini biasanya terjadi karena lingkungan fonetik atau
atau dialek, tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari fonem yang sama. Yang berikut ciri-ciri alofon. Yang pertama, tidak membedakan makna. Perbedaan alofon tidak menyebabkan perubahan arti kata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi T dalam tutup diucapkan sedikit berbeda tergantung pada posisi dalam kata, tetapi dianggap sebagai fonem T. Ciri yang berikut terjadi karena konteks fonetik. Alofon muncul tergantung pada posisi bunyi dalam kata atau pengaruh bunyi lain di sekitarnya. Contohnya, dalam bahasa Inggris, bunyi P dalam spin dan pin terdengar berbeda karena adanya aspirasi, hembusan udara pada pin. Ciri yang berikut bisa bersifat bebas atau terikat. Adapun fonologi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghalangi atau menyempitkan aliran udara saat kita berbicara. Berbeda dengan vokal yang dihasilkan dengan getaran pita suara yang bebas, konsonan melibatkan hambatan udara yang lebih besar. Yang berikut ciri-ciri konsonan. Yang pertama, tempat artikulasi, yaitu bagian mana dari mulut yang terlibat dalam menghasilkan bunyi. Misalnya bibir, gigi, langit-langit. Yang kedua, cara artikulasi. Bagaimana cara kita membentuk bunyi, misalnya dengan menutup rapat, menyempitkan, dan menggetarkan. Yang ketiga, suara, yaitu apakah bunyi itu bersuara. Yang berikut fungsi konsonan. Yang pertama, membedakan kata. Konsonan membantu kita membedakan kata satu dengan yang lain. Misalnya, bita dan kita. Berbeda hanya pada konsonan awalnya. Yang kedua, membentuk suku kata, yaitu konsonan sering menjadi awal atau akhir suku kata. Yang ketiga, memberikan warna pada bahasa, yaitu kombinasi berbagai konsonan menciptakan beragam bunyi yang membuat bahasa menjadi kaya dan menarik. Yang berikut berdasarkan artikulator dan artikulasi. Yang pertama, berdasarkan artikulasi adalah cara bagaimana kita menghasilkan bunyi konsonan. Ini melibatkan bagaimana aliran udara dihalangi atau diubah saat kita bicara. Yang kedua, titik artikulasi adalah tempat di mana aliran udara tersebut terhalang atau diubah. Ini berupa bagian-bagian di dalam mulut kita seperti bibir, gigi, lidah, langit-langit, atau bahkan tenggorokan. Yang berikut kendala dalam konsonan. Seringkali kita temukan beberapa kendala yang berkaitan dengan konsonan, di antara lain perbedaan sistem bunyi. Setiap bahasa memiliki sistem bunyi yang unik, termasuk dalam perbedaan konsonan. Bunyi konsonan yang ada dalam bahasa kita mungkin tidak ada atau memiliki artikulasi yang berbeda dalam bahasa lain. Yang berikut titik dan cara artikulasi, yaitu setiap konsonan yang memiliki titik artikulasi dan cara artikulasi yang spesifik. Kesulitan dalam menempatkan lidah, bibir, atau bagian lain dari organ bicara dengan tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengucapkan konsonan. Adapun intonasi, nada, dan durasi termasuk dalam unsur prosodi atau suprasegmental dalam ilmu bahasa linguistik. Unsur prosodi ini mempengaruhi cara menyampaikan ujaran, bukan hanya struktur kata atau kalimat, tetapi juga makna, emosi, dan penekanan dalam komunikasi lisan. Yang pertama, intonasi adalah pola naik turun nada dalam kalimat digunakan untuk menyampaikan makna, emosi, atau fungsi seperti pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, durasi adalah panjang pendek pengucapan bunyi atau kata
yang juga dapat mempengaruhi makna atau penekanan. Yang ketiga, nada adalah tinggi rendahnya suara yang dihasilkan yang dapat mengubah makna dalam beberapa bahasa, misalnya dalam bahasa tonal seperti Mandarin. Terima kasih.